Kecemasan sering kita dengar sebagai istilah medis ya, anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Sesuatu yang harus ditangani dengan terapi atau obat. Tetapi jauh sebelum psikologi klinis lahir, filsafat sudah lebih dulu berbicara tentang kecemasan. Tetapi kecemasan di sini bukan sebagai penyakit, tetapi sebagai pengalaman manusia yang paling mendasar. Soren Kierkegaard, seorang filsuf Denmark abad ke-19, dia menyebut kecemasan itu sebagai pusing karena kebebasan. Maksudnya apa? Jadi, menurut Kierkegaard, manusia itu cemas bukan karena ada ancaman konkret, tetapi karena dia sadar bahwa dirinya bebas. Dan kebebasan itu membuka kemungkinan yang tidak terbatas. Kemungkinan itulah yang melahirkan kegelisahan. Berbeda dari Kierkegaard, psikologi modern melihat kecemasan itu dalam kerangka biologis dan perilaku. Ada hormon stres di situ, ada respon saraf, ada pola pikir yang tidak masuk akal atau irasional yang kemudian bisa diidentifikasi. Kecemasan kemudian dipandang sebagai gangguan jiwa jika dia berlebihan dan mengganggu kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaannya kan begini teman-teman. Apakah kecemasan itu hanyalah soal mekanisme biologis? Atau jangan-jangan kecemasan itu juga soal makna hidup? Beri saya kesempatan memberi contoh ya. Contohnya begini. Seorang mahasiswa yang merasa takut gagal. Dari sudut pandang psikologi, rasa cemasnya bisa dijelaskan. Mungkin ada perfeksionisme, mungkin ada trauma masa kecilnya atau masa lalunya, atau mungkin karena tekanan lingkungannya, paksaan orang tua, keluarga, atau ukuran yang diterapkan oleh kawan-kawan sebayanya. Namun dari sudut pandang eksistensial, kecemasan itu juga bisa dibaca sebagai kesadaran bahwa hidup memang penuh ketidakpastian. Dan kegagalan menjadi bagian yang tidak terelakkan kan dari kebebasan manusia itu. Nah, inilah teman-teman yang membuat kecemasan itu menjadi sesuatu yang menarik untuk kita perbincangkan. Kenapa? Karena kecemasan ada di titik pertemuan antara sains dan filsafat. Psikologi memberi nama, mendiagnosis, dan lantas menetapkan terapinya. Sedangkan filsafat itu memberikan horizon makna gitu ya. Bahwa cemas itu bukan hanya sesuatu yang harus dihilangkan, melainkan sesuatu yang justru menunjukkan kedalaman eksistensi kita sebagai manusia. Bagi Kierkegaard, kecemasan bahkan bisa jadi jalan menuju iman. Karena dari kegelisahan itu kan manusia menjadi sadar bahwa ia tidak bisa berdiri sendiri. Sementara kalau kita bicara dalam konteks yang modern, kecemasan itu bisa menjadi tanda bahwa seseorang sedang mencari orientasi baru dalam hidupnya. Jadi teman-teman, apakah tujuan kita memang mau menghilangkan kecemasan? Atau justru kita bisa belajar memahami makna yang terkandung di balik kecemasan itu? Hari ini, di era sekarang, banyak orang itu kan ingin segera terbebas dari rasa cemasnya dengan jalan yang cepat, dengan cara yang cepat, lewat obat, konsumsi obat, meditasi singkat, atau dengan distraksi ya yang bisa mengalihkan kecemasan. Tapi jika kita mengikuti pemikiran filsafat Kierkegaard, eksistensialisme, kecemasan bukan sekedar musuh yang harus dihilangkan atau diusir. Kecemasan justru menjadi tanda teman-teman bahwa kita sedang berhadapan dengan kebebasan dan pilihan yang memang tidak sederhana.
Mungkin inilah pelajaran yang bisa kita tarik, teman-teman, bahwa kecemasan itu bukan hanya bicara soal otak dan hormon, tapi juga tentang cara bagaimana kita memahami diri kita sendiri sebagai makhluk yang memang bebas. Bebas memilih, dan hasilnya pun bisa apapun, tidak selalu baik. Pada akhirnya kan pertanyaan yang sederhana tapi mendalam adalah apakah teman-teman dan saya berani melihat kecemasan bukan sebagai gangguan, tetapi cermin dari kebebasan kita sendiri. Terima kasih, tetap berpikir kritis.